Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Sri Juli dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 12 BB MIPA dan IPS. Kali ini Ibu lanjut dengan materi yang kedua di masa pandemi ini, yakni dengan materi teks cerita sejarah. Siapkan dulu perlengkapan belajar anak-anak, buku tulis, pulpen, dan kesiapan diri anak-anak. Kita mulai dengan KD 3.2, yakni menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, ini lihat peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Teks cerita sejarah pada dasarnya sama dengan novel ulang atau rekon. Ini dibagi menjadi 3, yakni ada rekon pribadi, ada rekon faktual, dan ada rekon imajinatif. Dan teks cerita sejarah di sini merupakan rekon imajinatif. Nanti kalian silakan baca apa itu rekon pribadi, apa itu rekon faktual, dan apa itu rekon imajinatif. Ada di buku teks, silakan anak baca sendiri ya. Baik anak-anak, kita mulai dengan pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Jadi intinya, memuat urutan peristiwa terjadi di masa lampau, benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Oke. Dan teks cerita sejarah bersifat naratif atau deskriptif yang diceritakan secara imajinatif. Nah, di sini jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi 2. Ada berbentuk fiksi, yaitu berupa novel, legenda, roman. Jadi di sini novelnya maksudnya novel sejarah. Legenda kan juga berisi masa lampau kan. Roman juga demikian, dari kecil sampai meninggal itu diceritakan. Yang kedua, ada teks cerita sejarah berbentuk non fiksi berupa biografi maupun autobiografi. Kita lanjut dengan ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis, berarti berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, berbentuk teks cerita ulang atau rekon. Yang ketiga, struktur teksnya dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Temporal berarti kata tempo berarti waktu. Apa saja itu temporal? Jadi saat, ketika, temporal ya. Sebelumnya, sesudahnya, dan sebagainya. Yang kelima, isinya berupa fakta. Jadi fakta di masa lalu yang ditambah dengan imajinasi penulisnya. Anak-anak, kita lanjut pada struktur teks cerita sejarah yang meliputi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Baik, kita bahas ya. Orientasi itu adalah pengenalan atau pengantar cerita. Biasanya ada di paragraf pertama, itu orientasi, pengenalan atau pengantar cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Di sini berarti urutan kejadian dari awal hingga akhir. Yang ketiga, reorientasi, yakni pendapat penulis tentang pembahasan utama. Jadi di sini dikenal dengan istilah bagian penutup. Fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama adalah fungsi rekreatif, yaitu teks cerita sejarah mampu memberikan rasa gembira
dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif. Di sini teks cerita sejarah dapat memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif. Artinya, teks cerita sejarah berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi edukatif. Di sini berarti teks cerita sejarah dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Anak-anak, tadi kita berbicara tentang teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita berbicara atau lanjut dengan teks sejarah. Teks sejarah disebut juga rekon faktual, yang artinya teks yang berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Jadi bersifat fakta, benar-benar fakta, dan tidak bisa ditambahi dengan imajinasi. Nah, sekarang kita simak perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Oke. Yang pertama, teks cerita sejarah itu boleh dikatakan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Sedangkan teks sejarah memang pernah ada atau terjadi. Yang kedua, penulis pada teks cerita sejarah boleh menambahi atau mereka peristiwa. Sedangkan pada teks sejarah, sejarawan tidak boleh menambahi atau mereka peristiwa. Yang ketiga, pada teks cerita sejarah tidak memerlukan bukti atau saksi, jadi tidak bisa dipaksa bahwa itu benar-benar terjadi, karena itu lebih banyak menggunakan imajinasi pengarang. Sedangkan pada teks sejarah memerlukan bukti atau saksi. Artinya, benarkah sejarah itu terjadi? Misalnya Borobudur, berdirinya Candi Borobudur, kapan? Itu pasti. Yang keempat, pada teks cerita sejarah, penulis tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya. Sedangkan pada teks sejarah, sejarawan terikat dengan fakta, yakni 5W ditambah 1H, atau lebih dikenal dengan adik Simba. Sekarang kita sudah punya yang bahasa Indonesia. Lanjut dengan perbedaan yang kelima atau yang terakhir. Pada teks cerita sejarah, semuanya adalah hasil imajinasi pengarang. Sedangkan pada teks sejarah, pelaku atau tokoh harus sesuai. Itu anak-anak perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Ini juga ada di buku teks yang anak pinjam di perpustakaan yang berwarna merah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini diberikan judul buku. Ada Mangir karya Pramudia Anantatur, Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja, Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur, Pangeran Diponegoro, Menggagas Ratu Adil karya Raden Silado, dan sebagainya adalah contoh teks cerita sejarah. Sedangkan judul buku seperti Borobudur, Candi Prambanan, Mitusnya Gunung Kelut tahun 1966, dan banyak lagi yang lainnya yang isinya berupa fakta atau sejarah masa lalu tanpa ada imajinasi, disebut dengan contoh-contoh teks sejarah. Anak-anak, teks cerita sejarah juga merupakan kategori cerita ulang atau teks rekon, yaitu teks rekon imajinatif. Sini ya. Jadi teks cerita sejarah disebut juga rekon imajinatif, yaitu
Teks yang berisi kejadian faktual yang dihayalkan kembali menjadi sebuah cerita yang terperinci dan menarik. Nah, sekarang Ibu berikan struktur teks rekon imajinatif. Yang pertama adalah orientasi, kemudian ada pengungkapan peristiwa, ada konflik, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda, itu yang terakhir. Kita bahas sekarang satu persatu. Orientasi. Jadi seperti orientasi pada umumnya di sini adalah pengenalan situasi cerita atau exposition. Itu pengenalan latar cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Pengenalan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan beberapa masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran yang dialami para tokohnya. Yang ketiga, mulai menuju konflik atau arising action. Dan di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dimulai pada menuju konflik. 4. Komplikasi. Komplikasi ini disebut juga dengan klimaks, yakni bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal sama sekali. Yang kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib tokoh-tokohnya. Juga berupa wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Koda. Dan koda ini bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Merupakan simpulan dari sebuah novel. Berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Fungsinya sebagai penutup. Bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau diwakili tokoh cerita. Seperti yang tadi Ibu katakan, bersifat opsional artinya boleh ada, boleh juga tidak. Jadi bergantung keperluan. Unsur kebahasaan dalam cerita sejarah atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Misalnya di sini setelah kejadian itu, sesudah, mula-mula, sejak saat itu, kemudian, itu menyatakan konjungsi urutan waktu atau bersifat, boleh dikatakan juga bersifat kronologis ya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material berarti kata kerja yang mengacu pada tindakan. Ini menyalakan, memasang itu adalah tindakan. Menghampiri, kemudian ada merancang dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Jadi di sini contohnya, menurut para saksi, pembantaian para jenderal itu terjadi pada saat menjelang subuh ketika sedang tertidur lelap. Berarti menurut para saksi itulah pernyataan kalimat tidak langsung, jadi disampaikan oleh orang lain. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Artinya kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, seperti menginginkan, mengharapkan, memikirkan,
mendambakan, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Ya, di sini di teks biasanya diawali dengan tanda petik, misalnya kemana perginya permaisuri malam-malam begini, kemudian diikuti tanda baca tanya, kemudian tanda petik tutup. Lanjut dengan tanya raja pada abdinya. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language. Ini untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Di yang mana termasuk kata sifat? Apa saja kata sifat? Silakan kalian bisa mencari menggunakan kata sifat ya. Cantik, perkasa, sakti, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak bisa cari lagi. 8. Banyak menggunakan kata atau frasa bermakna kias. Penggunaan kata atau frasa kias ini bertujuan untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca cerita. Di samping itu untuk memperindah cerita. Contohnya di sini, kalau kata itu ada kata beku. Misalnya dalam kalimat, beku di sebelahnya Ibu Ratu Narendra Duhita duduk termangu dengan tatapan mata tak beralih dari raut muka suaminya. Beku berarti diam saja. Kemudian contoh berikutnya, pandangan matanya kosong tidak bercahaya. Di sini ada kata kosong. Itu berarti tidak mengandung arti. Yang ke-9, menggunakan ungkapan atau peribahasa, baik itu berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Dan penggunaan ungkapan atau peribahasa ini untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Ini contohnya, singa Parepan yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Nah, di sini ungkapan ameng-ameng nyawa berarti bermain-main dengan nyawa. Ini adalah selipan dari budaya atau bahasa Jawa. Itu adalah unsur kebahasaan dalam cerita sejarah atau novel sejarah. Sekarang kita lanjut dengan nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya. Di sini adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, baik itu peradaban atau kebudayaan. Yang kedua adalah nilai moral atau etika. Adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama atau religius, yakni nilai-nilai yang terdapat dalam cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau ketuhanan di sini ya. Yang keempat, nilai sosial, yakni nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan individu dengan masyarakat. Yang kelima, nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Baik anak-anak, sekian dulu materi untuk teks cerita sejarah. Terima kasih atas atensinya. Sebentar kita diskusikan. Ibu Sugeng Pramosanti, Om Santi Santi Santi. Semangat.